Semenjak hubungan baik pihak UFC dengan pihak Uni Emirat Arab di masa Fight Island dulu, sekarang di setiap tahun UFC pasti mengadakan event di Dubai. Dan untuk tahun ini, dalam event tahunan Dubai tersebut akan diselenggarakan UFC 308 dengan main event perebutan sabuk UFC Featherweight antara Ilia Topuria melawan Max Holloway. Semenjak menjadi juara, mengalahkan seorang mantan pound for pound secara brutal, Ilia Topuria menjadi salah satu sosok paling disorot di UFC. Topuria terus mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, seperti menantang McGregor, mengaku bisa mengalahkan Khabib, dan lain sebagainya. Meski arogansinya membuat banyak yang tidak menyukainya, namun berkat public stunt ini, semua ucapan Topuria menjadi headline berita. Money fight terbesar era ini hampir saja terwujud ketika salah satu bintang terbesar UFC saat ini, Sean O'Malley, menantang Topuria dalam kampanye double champnya. Namun sayang, skenario ini dirusak oleh Merab Dvalishvili. Topuria senang atas pencapaian saudara sebangsanya ini. Topuria memang berkebangsaan Spanyol, namun ia besar di Georgia. Setelah kemarin panggung UFC ramai dengan konflik Merab Dvalishvili dan Umar Nurmagomedov, sepertinya perselisihan ini akan lebih dari sekedar pak paha putih versus pak paha hitam. Perselisihan ini terekskalasi menjadi Georgia versus Dagestan. Karena Ilia Topuria nampaknya menantang Islam Makhachev sebab ia mengincar sabuk juara UFC lightweight-nya. Menariknya, yang merespon tantangan ini justru Usman Nurmagomedov yang sekarang merupakan juara Bellator lightweight. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video pembahasan Georgia versus Dagestan. Sebelum masuk ke pembahasan Ilia Topuria versus Islam Makhachev, kita masuk dulu ke Merab versus Umar yang sepertinya belum selesai. Berawal dari Merab yang kelihatan banget menghindari Umar dengan mendadak ingin rematch melawan O'Malley. Katanya, "Saya dengar O'Malley berpikir dia menang dan menginginkan rematch. Kalau dia mau, saya akan memberikannya. Ayo kita laksanakan 16 November di Madison Square Garden. Dan kemudian saya akan pertahankan sabuk ini melawan siapapun yang diberikan UFC. Gimana menurut kamu, Sean O'Malley?" Lucunya, Sean O'Malley nggak ngebelain Merab. Sean malah bilang, "Saya ada operasi tanggal 3 Oktober. Kemarin saya melawan kamu dengan 1 pinggul dan masih menang. Saya menang ronde 1, 3, dan 5. Sayalah juaranya. Kamu lawan saja Umar." Karena Sean O'Malley tidak senada bilang ingin rematch, Merab panik. Kemudian dia berkata, "O'Malley yang nge-DM saya hari Selasa kemarin. Dorong rematchnya. Dia itu yakin banget memenangkan pertandingan kemarin. Dan saya ingin tunjukkan pada dia bahwa saya akan menghajarnya lagi dan lagi. Saya berikan dia kesempatan cepat di New York. Saya bukannya menghindari Umar. Setelah rematch, saya akan lawan siapapun yang UFC berikan." Tapi fans MMA tetap tidak percaya dan masih mengatakan Merab menghindari Umar. Akhirnya, Merab mencuit lagi sambil menyertakan bukti screenshotan. "Apa-apaan? Kalian baca nggak ini? Siapa yang ngindarin Umar sih? O'Malley yang minta rematch dan saya bilang ayo cepet. Setelah itu saya akan lawan siapapun." Umar langsung menertawakan cuitan Merab ini karena ternyata dia sendirian, gak ada yang belain. Baik itu fans maupun Sean O'Malley-nya sendiri. Akhirnya Umar berkata, dia ini siap melawan siapa saja kecuali Umar Nurmagomedov. Gak sampai di sana, ternyata Instagram Umar pun diblok oleh Merab. Merab akhirnya mencuit, "Saya menghajar Piotr Yan seperti pecundang, mengangkat Henry Cejudo seperti anak bayi, dan mencium Sean O'Malley seperti saya bapaknya. Tapi saya akan sesederhana menghajar Umar kalau UFC menjadikan dia lawan saya." Umar langsung membalas, "Gak ada kalau-kalau, hanya tersisa 1 kontender dan itu adalah saya. Kamu bisa menjadi juara sekarang kan karena dulu kamu menolak saya 2 kali. Alasan yang sama juga dengan fighter jajaran 10 besar lainnya. Kamu dan orang-orang seperti kamu menolak melawan saya." Akhirnya Merab menjawab dengan teks 1 paragraf lebih. Katanya, "Umar, kamu ini bukan hanya tidak sopan, tapi juga pembohong. Kalau memang UFC menawarkan kamu bertanding melawan saya 2 kali, tunjukkan pada fans kontrak dan tanggalnya. Mereka menawarkan saya untuk bertanding melawan kamu tepat setelah saya mengalahkan Piotr Yan dengan tangan patah dalam 6 minggu. Saya mengiyakan tawaran ini secara verbal. Meskipun saat itu saya number 1 contender dan kamu masih jauh di ranking 13. Dan bahkan dengan tangan yang masih patah. Akhirnya dokter yang bilang jangan karena harus operasi.
Jadi coba lihat tawaran kontrak yang kedua. Kalau memang UFC menghadiahkan kamu kesempatan memperebutkan sabuk, ngapain kamu trash talk tidak sopan seperti ini? Saya udah cukup dengan kamu, karena kamu terus berbohong. Saya hilang respect kepadamu sebagai seorang pria dan sebagai sesama praktisi bela diri. Saya akan tunggu kabar dari UFC. Umar membalas, apakah ini cedera yang sama dengan cedera di mana kamu siap melawan Corey? Saya cuma berdasarkan kata-kata manajer saya saja. Lagian, sejak zaman prasejarah tidak ada yang peduli dengan respect dari seorang pengecut. Semakin Merab menghindar, pertandingan ini justru semakin menjual karena konflik mereka yang tidak disengaja ini. Fans jadi makin ingin melihat Umar bertanding melawan Merab. Menariknya, Merab gak kehabisan akal. Merab menyatakan bahwa dia ingin mempertahankan sabuknya di bulan Maret. Namun taktik kotor ini dicium oleh Umar. Dan Umar berkata, "Hei Merab, kamu udah tahu bulan Maret itu bulan Ramadan. Dan kamu maksain pertandingannya di bulan Maret. Di bulan Februari akan ada turnamen dan UFC tidak akan taruh kita di situ. Tapi ada turnamen di bulan Januari di Los Angeles. Ayo bertanding di sana. Ada cukup waktu untuk persiapan. Berhenti cari alasan. Berikan apa yang orang inginkan. Semua orang yang menyaksikan divisi bantamweight ingin menyaksikan pertandingan ini." Merah pun akhirnya diam 1000 bahasa dan tidak membalas lagi. Akhirnya Umar menutup dengan satu cuitan. Apa artinya disebut sebagai juara kalau kamu terlalu takut melawan penantang selanjutnya? Menghindari pertandingan hanya menunjukkan satu hal, yaitu rasa takut. Juara sejati tidak akan kabur. Selesai dari Merab versus Umar, sekarang kita lanjut ke Ilia Topuria versus Islam. Berawal dari live Instagram Ilia, di mana Ilia Topuria mengatakan dia bisa mengalahkan Makhachev asal bertandingnya jangan di jalan. Soalnya dia nggak mau bayar biaya rumah sakit Islam. ¿Vas a subir a 155? ¿Por qué no? Ya lo he hecho una vez. Podría hacerlo otra vez. Saludos, Ilia. Te ves en un combate con Makhachev. La verdad que por supuesto que me veo. Un gran peleador. A veces habla demasiado, a veces no. Pero siempre lo podemos resolver dentro de un octógono, ya que fuera no, porque le tendré que pagar toda la recuperación. Islam tidak membalas ucapan Topuria ini. Yang membalas justru saudara-saudaranya. Dimulai dari Abu Bakar Nurmagomedov yang berkata, "Ilia Topuria, buat apa sih kamu begini-begini? Terbang sini ikut saya. Mari bersantai di tepi pantai lautan Indian." Kemudian balasan dari Tagir Ulanbekov, "Ilia, saran saya mendingan kamu cari dokter gigi yang bagus. Karena gigi kamu akan dibuat berantakan di pertemuan pertama kita." Kemudian juara Bellator Lightweight Usman Nurmagomedov yang berkata, "Coba kasih tahu kapan sih emang terakhir kali kamu berantem di jalanan, bocah Eropa?" Gak cuma juara Bellator, juara UFC welterweight baru kita juga, Belal Muhammad, ikut berkata, "Be careful what you wish for, right? If you're Ilia, it's, you got a lot of guys in your division, you still have to fight. And Ilia's getting to that point, right, where you're undefeated, you're getting a lot of hype, so now you're just starting to call out and, play that game of trying to be like the next McGregor. But you don't want to mess with Islam and them, because like they said, like, it's different there. You want a street fight, they'll street fight you. They're not Islam doesn't care about, let's get paid for it. Like, he sees you, you disrespect him, he's going to show you what disrespect means from Dagestan." Akhirnya Ilia Topuria merespon, tapi yang dia respon hanyalah ucapan Usman. Dia menjawab ucapan Usman ini sambil meledek kasus steroid yang menimpanya di tahun lalu. Katanya, "Jujur udah lama sih terakhir kali tarung jalanan. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana kamu dengan obat-obatan? Masih pakai steroid?" Hingga akhirnya Islam Makhachev merespon tantangan Ilia ini ketika ia diinterview oleh Match TV. Dan sepertinya Islam tidak ambil pusing dengan tantangan Topuria ini. Ia berkata, "Kalau Topuria tetap seperti ini, saya khawatir dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Sesuatu bisa saja terjadi. Tapi ya, sejauh ini saya tidak melihat ada ucapan Topuria yang keluar batas atau menyinggung masalah-masalah pribadi. Tapi dia harus fokus dulu dengan kelas beratnya sendiri dan mempertahankan sabuknya setidaknya 1 kali." Topuria merespon kata-kata Islam ini dengan berkata, "Saya tidak perlu trash talk keluar batas. Tapi kayaknya bocah-bocah kamu nih yang mau coba keluar batas tanpa tahu resikonya apa. Ayo kita hiraukan bocah-bocahmu dan selesaikan ini seperti orang dewasa di dalam oktagon tahun 2025. Dibandingkan Sean O'Malley, gua rasa justru Topuria lah the next Conor McGregor sebenarnya. Conor McGregor dikenal bukan karena tatonya, tapi karena omongannya yang pede mampus. Di masa naiknya Conor McGregor, ia pun omongannya setinggi Topuria sekarang ini, dan orang-orang geram tiap kali mendengarnya berbicara.
Tapi Conor buktikan setelah meng-KO-kan pound for pound saat itu Jose Aldo dan menjadi double champ UFC pertama dalam sejarah. Topuria pun sama. Omongannya yang begitu percaya diri dalam build up-nya melawan Volkanovski terlihat sangat arogan, tapi berhasil dia buktikan. Mungkin Topuria akan melawan Islam suatu hari nanti, tapi prediksi liar gue sih, dengan keadaan UFC featherweight sekarang ini, dengan adanya Movsar Evloev dan Diego Lopez, kampanye double champ Topuria pasti ditahan dulu. Dan Islam mungkin udah keburu pensiun. Nah, disitulah menariknya. Karena Usman Nurmagomedov dikabarkan akan pindah ke UFC begitu Islam menyelesaikan karirnya. Mungkinkah Topuria akan melawan Usman suatu hari nanti? Tapi nggak usah kejauhan dulu deh. Kita lihat dulu hasil dari UFC 308. Menang nggak ngelawan Max Holloway? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.